Pernahkah Anda merasa hidup Anda sudah sangat sempurna? Memiliki suami penyayang, harta yang melimpah, dan kebahagiaan yang seolah takkan berakhir? Itulah yang dirasakan Widya. Namun, ia tidak tahu bahwa pengkhianatan seringkali datang dengan wajah yang paling manis. Hari ini, kita akan masuk ke dalam bab pertama dari drama kehidupan, Racun dalam Madu. Mari kita lihat bagaimana sebuah istana 70 miliar rupiah mulai retak oleh sebuah kebohongan kecil. Malam itu, hujan turun dengan ritme yang tenang, membasuh kaca jendela rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Di dalam ruang makan yang diterangi cahaya lampu kristal yang hangat, Widya duduk menanti dengan sabar. Ia menatap deretan masakan di atas meja, sayur lodeh kesukaan suaminya, ayam goreng bumbu kuning, dan sambal terasi yang aromanya membangkitkan kenangan. Widya tersenyum sendiri. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20. 20 tahun bukan waktu yang singkat. Ia menyentuh permukaan meja makan kayu jati yang dingin, dan seketika ingatannya terbang ke masa lalu. Dahulu, 20 tahun yang lalu, mereka tidak punya apa-apa. Widya teringat bagaimana ia harus mengucek pakaian tetangga sampai jari-jarinya lecet dan berdarah demi membantu Aris, suaminya, mengumpulkan modal usaha. Ia ingat saat mereka hanya sanggup makan satu bungkus mie instan dibagi dua, duduk di lantai kontrakan yang bocor saat hujan. "Wid, aku janji," suara Aris di masa lalu terngiang di telinganya. "Tangan halusmu ini tidak akan selamanya menyentuh air sabun. Aku akan menggantinya dengan berlian. Aku akan membangunkanmu istana." Dan Aris menepati janjinya. Kini, Aris adalah pemilik perusahaan kontraktor raksasa dengan aset mencapai 70 miliar rupiah. Widya telah memiliki segalanya. Rumah bak istana, deretan mobil mewah, dan pelayan yang siap sedia. Namun bagi Widya, semua kemewahan itu tidak ada artinya tanpa kehadiran Aris. Baginya, Aris adalah dunianya. Suara gerbang otomatis terbuka, diikuti deru mesin mobil yang halus di garasi. Jantung Widya berdesir, sama seperti saat ia masih remaja dulu. Ia bergegas menuju pintu depan, merapikan daster sutranya yang elegan. Aris masuk dengan langkah yang sedikit gulai. Wajahnya yang tampan di usia 45 tahun itu tampak lelah. Namun ia langsung tersenyum begitu melihat istrinya. "Selamat ulang tahun pernikahan, sayang," bisik Aris. Ia memeluk Widya, sebuah pelukan yang hangat dan erat. Begitu erat hingga Widya tidak menyadari bahwa di balik kehangatan itu, ada rahasia yang mulai disembunyikan. Mereka makan malam dengan tenang. Widya bercerita tentang rencana liburan mereka, tentang anak-anak yang sedang kuliah di luar negeri. Aris mendengarkan, mengangguk, dan sesekali mengusap tangan Widya. Semuanya tampak sempurna. Sangat sempurna, hingga Widya tidak melihat bagaimana tangan Aris sedikit gemetar setiap kali ponsel di saku jasnya bergetar pelan. "Mas, kamu tidak apa-apa?" tanya Widya lembut. "Sepertinya pikiranmu sedang tidak di sini." Aris tersentak kecil, lalu tertawa hambar. "Hanya urusan kantor, Wid. Proyek baru ini cukup menguras tenaga. Aku butuh asisten baru untuk membantu mobilitas yang tinggi. Tapi jangan khawatir, semua terkendali." Widya mengangguk percaya. Ia sangat percaya. Ia tidak tahu bahwa asisten yang dimaksud Aris bukan sekadar pembantu urusan kantor. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum suaminya malam itu, ada sebuah rencana pengkhianatan yang perlahan mulai menyusun kepingannya. Widya menatap punggung suaminya yang berjalan menuju kamar mandi. Ia merasa sangat bahagia, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia tidak menyadari bahwa malam itu adalah malam terakhir di mana ia bisa merasakan kedamaian yang murni. Di luar sana, badai besar sedang bersiap untuk menghancurkan istana 70 miliar yang mereka bangun dengan air mata dan keringat. Minggu-minggu setelah perayaan ulang tahun pernikahan mereka, atmosfer di dalam rumah mewah itu mulai berubah. Widya, yang biasanya merasakan kehangatan setiap kali Aris menginjakan kaki di rumah, kini mulai merasakan ada jarak yang tak terlihat. Jarak itu tipis, namun terasa nyata bagi seorang istri yang sudah menghabiskan 2 dekade hidupnya bersama pria yang sama. Perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil.
Aris, yang selama 20 tahun selalu meninggalkan ponselnya tergeletak sembarangan di meja rias atau di samping tempat tidur, kini menjadi sangat protektif. Ponsel itu seolah-olah telah menjadi bagian dari tubuhnya, selalu berada di saku celana atau diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Suatu malam, saat hujan rintik membasahi balkon, Widya masuk ke kamar dan mendapati Aris sedang berdiri di pojok ruangan. Aris tampak sangat serius. Jemarinya menari dengan cepat di atas layar ponsel yang menyala terang di tengah kegelapan kamar. Ada senyum kecil di sudut bibirnya, jenis senyum yang sudah lama tidak ia tujukan pada Widya. Begitu pintu berderit, Aris tersentak. Dengan gerakan yang terlalu cepat untuk ukuran orang yang tidak menyembunyikan apapun, ia mematikan layar ponselnya dan memasukkannya ke saku. Belum tidur. Mas, ini sudah jam 1 pagi. Suara Widya lembut, mencoba menekan rasa sesak yang tiba-tiba muncul di dadanya. Aris berdehem, mencoba mengatur suaranya agar terdengar normal. Belum, Wid. Ini, ada koordinasi mendadak soal tender di Kalimantan. Kamu tahu sendiri, kan? Proyek 70 miliar ini harus dijaga ketat. Salah sedikit, perusahaan bisa goyang. Widya hanya mengangguk, namun matanya tidak bisa berbohong. Ia melihat Aris yang tidak berani menatap langsung ke matanya. Tapi kamu butuh istirahat. Mas, sejak kamu rekrut asisten baru itu, kamu jadi lebih sering begadang. Justru karena ada asisten baru, urusannya jadi lebih banyak di awal. Wid, namanya juga anak muda, dia sangat proaktif. Bahkan tengah malam pun dia masih melaporkan progres lapangan. Jawab Aris sambil berjalan menuju tempat tidur, mencoba mengakhiri pembicaraan. Kecurigaan Widya semakin mengental ketika ia mencuci jas Aris beberapa hari kemudian. Saat ia merogoh saku jas tersebut, ia tidak menemukan uang receh atau struk bensin seperti biasanya. Ia menemukan selembar kertas kecil, sebuah nota dari sebuah toko perhiasan ternama di pusat kota. Jantung Widya berdegup kencang. Ia membaca detailnya. Satu buah kalung emas putih dengan liontin berlian berbentuk hati. Tanggal pembeliannya adalah kemarin siang, di jam saat Aris pamit untuk makan siang bersama klien. Widya tersenyum getir. Ia mengira itu adalah hadiah kejutan untuknya. Mungkin sebagai kompensasi karena Aris terlalu sibuk belakangan ini. Namun, ia menunggu hingga malam, hingga esoknya, dan esoknya lagi, kalung itu tak pernah sampai ke lehernya. Puncaknya adalah ketika Widya memeriksa laporan kartu kredit tambahan yang biasanya ia pegang untuk keperluan rumah tangga. Ada transaksi besar di sebuah butik pakaian wanita bermerek, bukan butik tempat Widya biasa belanja. Nominalnya jutaan rupiah. Mungkin untuk kado relasi bisnis, bisik Widya pada dirinya sendiri, mencoba membohongi nuraninya. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sedang busuk. Suaminya yang dulu membangun harta dari keringat cuci pakaiannya, kini mulai membagikan harta itu kepada orang lain yang tak pernah ikut berjuang. Retakan itu kini tidak lagi halus. Retakan itu mulai menganga, dan Widya mulai merasa bahwa istana yang mereka bangun dengan aset 70 miliar rupiah ini, sebenarnya sedang berdiri di atas tanah yang mulai amblas. Hari itu, langit Jakarta terasa begitu terik. Seolah-olah matahari sedang berusaha menelanjangi setiap rahasia yang tersembunyi di bawah atap betonnya. Widya berdiri di depan cermin besar di kamarnya, merapikan kebaya sutra berwarna krem yang melekat pas di tubuhnya. Hari ini adalah acara peresmian kantor cabang baru perusahaan suaminya, sebuah simbol kesuksesan dari aset 70 miliar yang mereka miliki. Seharusnya, Widya merasa bangga. Namun, ada beban yang menghimpit dadanya sejak ia menemukan nota kalung berlian itu beberapa hari lalu. Aris sudah berangkat lebih awal dengan alasan harus memastikan semua protokol penyambutan tamu sempurna. Ia bahkan tidak sempat mencium kening Widya seperti biasanya. Ketika Widya tiba di gedung kantor baru yang megah itu, suasana sudah ramai. Karangan bunga berjajar di sepanjang lobi. Ia melangkah dengan anggun, mencoba mengabaikan bisikan-bisikan kecil dari beberapa karyawan senior yang menatapnya dengan tatapan iba, tatapan yang tidak ia mengerti maknanya. "Ibu Widya, mari saya antar ke ruang VIP," ucap Pak Bambang, asisten lama Aris yang wajahnya tampak sangat tidak nyaman. "Terima kasih."
Pak Bambang. Mas Aris di mana? Bapak sedang bersama asisten barunya di ruang kerja, Bu. Menyiapkan berkas pidato. Widya mengangguk, namun langkah kakinya tidak menuju ke ruang VIP. Instingnya menuntunnya ke ruang kerja Aris yang terletak di lantai paling atas. Ia berjalan tanpa alas kaki di atas karpet tebal koridor yang sunyi. Pintu jati besar itu sedikit terbuka, menyisakan celah kecil yang cukup untuk memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Di sana, di balik meja kerja yang harganya ratusan juta rupiah, Aris tidak sedang membaca pidato. Aris sedang duduk di kursi kebesarannya, dan di pangkuannya, seorang wanita muda dengan gaun merah yang sangat berani sedang tertawa manja. Wanita itu tampak begitu muda, mungkin seusia dengan putri sulung mereka. Kulitnya kencang, rambutnya dicat coklat terang, dan di lehernya melingkar sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian berbentuk hati. Kalung yang Widya lihat di nota tempo hari. Mas, kalau istrimu tahu aku memakai kalung ini, apa dia akan marah? Suara wanita itu manja, jemarinya yang lentur memainkan kerah ke meja Aris. Aris tertawa, sebuah tawa yang terdengar sangat asing bagi Widya. Dia tidak akan tahu. Santi. Widya itu wanita kolot. Dia terlalu sibuk dengan urusan rumah dan amalannya sampai tidak peduli lagi dengan barang-barang mahal. Lagi pula, dia sudah tua. Berlian ini lebih pantas di lehermu yang cantik. Tapi dia yang membantumu membangun perusahaan ini, kan? Pancing wanita bernama Santi itu sambil mengecup pipi Aris. Itu masa lalu, sayang. Tanpaku, dia hanya buruh cuci. Harta 70 miliar ini adalah hasil kerja kerasku. Dia sudah cukup bahagia hanya dengan tinggal di rumah mewah dan belanja sesuka hati. Sekarang, waktunya aku yang menikmati hidup denganmu. Widya merasa bumi di bawah kakinya seolah runtuh. Oksigen di sekitarnya mendadak hilang. Kata-kata Aris terasa lebih tajam daripada pisau yang menyayat jantungnya. Wanita kolot? Sudah tua? Tanpaku dia hanya buruh cuci? Tangan Widya yang memegang tas brandednya gemetar hebat. Ia ingin mendobrak pintu itu, menjambak rambut wanita itu, dan menampar wajah suaminya yang tak tahu diri. Namun, ia terdiam. Kekuatan yang selama ini ia gunakan untuk membangun bisnis bersama Aris, kini ia gunakan untuk menahan diri. Ia mundur perlahan, setapak demi setapak, hingga punggungnya membentur dinding dingin koridor. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh, namun tanpa suara. Ia melihat sosoknya sendiri di pantulan kaca jendela koridor. Seorang wanita yang tampak lelah karena telah memberikan seluruh masa mudanya untuk seorang pria yang kini menyebutnya kolot. Widya tidak masuk ke ruangan itu. Ia berbalik dan berjalan keluar gedung dengan kepala tegak, meski hatinya sudah hancur berkeping-keping. Di dalam mobil, ia mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Kau ingin menikmati hidup dengannya menggunakan hartaku, Aris? Bisik Widya dengan suara yang sangat dingin. Silakan. Nikmatilah selagi kau bisa. Karena aku akan memastikan, saat aku selesai denganmu nanti, kau tidak akan punya 1 rupiah pun bahkan untuk membeli sebungkus mie instan. Hari itu, Widya menyadari bahwa perang telah dimulai. Dan ia tidak akan kalah dari seorang gadis muda yang hanya tahu cara menghabiskan uang yang tidak pernah ia cari. Widya tidak pulang ke rumah mewah yang kini terasa seperti kuburan baginya. Ia meminta supirnya untuk berhenti di sebuah taman kota yang sepi. Di sana, di bawah pohon beringin tua yang akarnya mencengkeram bumi dengan kuat, Widya duduk termenung. Air matanya sudah kering, digantikan oleh kobaran api yang dingin di dalam matanya. Ia membuka ponselnya, menatap foto profil WhatsApp Aris yang masih menggunakan foto keluarga mereka saat liburan ke Eropa tahun lalu. Betapa munafiknya pria itu. Widya segera menghubungi seseorang yang sudah lama tidak ia hubungi. Prasetyo, seorang pengacara hukum bisnis sekaligus sahabat lamanya sejak zaman mereka masih merangkak dari bawah. Prasetyo adalah orang yang tahu persis bagaimana Widya membanting tulang demi setiap sen yang masuk ke rekening Aris. Pras, aku butuh bantuanmu. Bukan sebagai teman, tapi sebagai singa hukum. Suara Widya datar, tanpa emosi. 1 jam kemudian,
Mereka bertemu di sebuah kafe tersembunyi. Widya menceritakan semuanya, tentang Santi, tentang kalung berlian itu, dan yang paling menyakitkan, tentang pengakuan Aris yang menganggapnya hanya sebagai beban masa lalu. Aris sedang buta, Wid, kata Prasetyo sambil menghela napas panjang. Pria di usianya sering mengalami krisis eksistensi. Dia merasa muda kembali saat bersama gadis seperti Santi. Tapi dia bodoh. Dia lupa siapa otak di balik strategi tender-tender besar perusahaan selama ini. Widya menatap Prasetyo tajam. Aku tidak butuh analisis psikologisnya, Pras. Aku ingin tahu status asetku. 70 miliar itu, berapa banyak yang bisa aku selamatkan? Prasetyo membuka laptopnya, memeriksa beberapa dokumen digital yang dikirimkan Widya. Ini masalahnya, Wid, Aris sudah mulai bergerak. Dalam 3 bulan terakhir, ada aliran dana keluar yang tidak wajar. Dia memindahkan beberapa saham atas nama perusahaan cangkang baru. Aku curiga itu untuk Santi. Jika kau tidak bergerak sekarang, dalam 6 bulan, kau benar-benar hanya akan ditinggalkan rumah yang kau tempati sekarang. Itu pun kalau sertifikatnya belum dia jaminkan. Widya mengepalkan tangan di bawah meja. Apa yang harus aku lakukan? Gunakan surat kuasa mutlak yang kau pegang. Prasetyo menunjuk sebuah dokumen. Ingat 3 tahun lalu saat Aris harus operasi jantung dan dia menandatangani surat kuasa penuh atas namamu untuk mengelola seluruh aset jika terjadi sesuatu padanya? Surat itu belum pernah dicabut secara hukum. Aris terlalu sombong dan terlalu yakin kau tidak akan pernah mengkhianatinya, jadi dia lupa surat itu masih berlaku. Widya teringat momen itu. Saat itu ia menangis di samping tempat tidur rumah sakit. Berjanji akan menjaga seluruh harta mereka agar Aris bisa pulih dengan tenang. Sekarang, surat yang lahir dari cinta itu akan menjadi senjata untuk menghancurkan pria yang memberikannya. Pindahkan semua dana dari rekening operasional ke rekening yayasan sosial yang kau kelola, Wid. Secara hukum, itu adalah dana hibah yang sulit ditarik kembali dalam waktu singkat. Lalu, ganti semua akses digital ke brankas perusahaan. Kita akan membuat Aris merasa masih memiliki segalanya, padahal dia hanya memegang cangkang yang kosong. Prasetyo menjelaskan rencana itu dengan dingin. Widya mengangguk. Lakukan. Tapi aku ingin lebih dari itu. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi buruh cuci lagi. Aku ingin dia tahu bahwa tanpa otak, wanita kolot ini, dia tidak lebih dari pria tua yang tidak punya arah. Malam itu, Widya pulang ke rumah. Ia mendapati Aris sudah ada di sana, sedang bersantai di sofa sambil menyesap whisky mahal. Aris tampak begitu tenang, seolah tidak terjadi apa-apa di kantor tadi siang. Baru pulang? Wid, tadi di acara peresmian aku mencarimu, tapi kata Pak Bambang kamu tiba-tiba merasa kurang enak badan, ucap Aris tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia bahkan tidak beranjak dari kursinya. Widya tersenyum, senyuman paling manis sekaligus paling palsu yang pernah ia buat. Iya, Mas. Kepalaku mendadak pening. Mungkin karena cuaca. Maaf ya tidak menemanimu sampai selesai. Tidak apa-apa. Santi menghandle semuanya dengan sangat baik. Dia memang asisten yang luar biasa. Aris memuji selingkuhannya tepat di depan wajah istrinya. Widya berjalan mendekat, mengusap bahu Aris dengan lembut. Syukurlah kalau begitu. Oh ya Mas, aku butuh tanda tanganmu untuk beberapa berkas yayasan. Ada bantuan untuk panti asuhan yang harus segera cair esok pagi. Kamu tidak keberatan, kan? Aris, yang sedang dalam suasana hati bagus dan merasa di atas angin, hanya mengibaskan tangan. Taruh saja di meja. Aku tanda tangani nanti sebelum tidur. Apapun untuk yayasanmu, Wid, asal jangan ganggu rekening proyekku. Widya meletakkan berkas itu. Di tumpukan terbawah, terselip sebuah dokumen pemindahan hak kelola aset yang dikemas dengan bahasa hukum yang sangat rumit, yang jika ditandatangani, akan membuat Aris kehilangan kendali atas 80% kekayaannya dalam semalam. Widya masuk ke kamar, menutup pintu, dan bersandar di sana. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa ngeri dengan apa yang ia lakukan.
Namun ia merasa lebih ngeri jika harus melihat keringatnya selama 20 tahun dihabiskan untuk membelikan tas mewah dan apartemen untuk wanita seperti Santi. Malam ini kamu tidur dengan kemenanganmu, Aris, bisik Widya ke arah pintu. Tapi besok, kamu akan bangun di dunia yang sudah tidak lagi mengenalmu sebagai raja. Pagi itu dimulai dengan keheningan yang mencekam. Aris terbangun dengan suasana hati yang luar biasa bagus. Ia baru saja bermimpi akan membawa Santi berlibur ke Maladewa, membeli sebuah villa pribadi di sana dengan uang hasil proyek terbarunya. Namun, begitu ia mencoba melakukan transaksi rutin untuk membayar uang muka apartemen baru untuk Santi, layar ponselnya menunjukkan pesan singkat yang membekukan darahnya. Transaksi ditolak. Silakan hubungi bank Anda. Aris mencoba sekali lagi. Gagal. Ia mencoba kartu kredit platinumnya. Gagal. Ada apa dengan bank-bank ini? Gerutunya sambil menyambar kunci mobil. Ia tidak pamit pada Widya yang sedang duduk tenang di meja makan sambil menyesap teh melatinya. Kehancuran Aris terjadi seperti efek domino yang sangat cepat. Di kantor, ia mendapati seluruh akses keuangan perusahaan telah dialihkan. Pak Bambang, asisten setianya, menatapnya dengan pandangan nanar. Maaf Pak, Ibu Widya telah menggunakan hak kelola mutlaknya. Secara hukum, mulai jam 8 pagi tadi, Bapak tidak lagi memiliki akses ke rekening operasional maupun pribadi yang terhubung dengan aset keluarga. Aris menggebrak meja. Sialan, Widya tidak mungkin seberani itu. Ia segera menelepon Santi. Ia butuh pelukan, butuh kata-kata manis untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Santi, sayang, aku ke apartemenmu sekarang ya. Ada masalah kecil di kantor. Namun, suara di seberang sana tidak lagi terdengar manja. Mas, aku dengar kartu kredit yang kau berikan padaku sudah diblokir. Aku sedang di butik, dan aku sangat malu karena kartumu ditolak di depan kasir. Santi, dengar dulu. Tidak, Mas, aku tidak mau dengar alasan. Kalau kau tidak bisa membelikanku tas yang kupesan kemarin, jangan datang ke sini. Bip. Telepon dimatikan. Itu adalah awal dari 3 bulan paling berdarah dalam hidup Aris. Widya menggugat cerai dengan bukti perselingkuhan yang sangat lengkap, foto, video, hingga nota-nota perhiasan yang dibeli Aris untuk Santi. Dengan perlindungan hukum dari Prasetyo, Widya berhasil membuktikan bahwa Aris telah mencoba menggelapkan aset bersama, sehingga pengadilan memutuskan hampir seluruh harta 70 miliar itu jatuh ke tangan Widya sebagai hak asuh dan gonogini yang sah. Santi, sang pelakor, menunjukkan wajah aslinya begitu tahu Aris tidak lagi memegang kendali atas uang. Dalam waktu semalam, ia mengosongkan apartemen yang disewa Aris, membawa lari semua perhiasan dan barang mewah yang sempat diberikan, lalu menghilang bersama seorang pria yang lebih kaya. Aris ditinggalkan di sebuah kamar hotel murah yang tidak sanggup lagi ia bayar. 1 tahun kemudian, Widya berdiri di teras butik barunya yang megah di pusat kota. Ia tampak luar biasa. Rambutnya dipotong pendek sebahu, memberikan kesan wanita karir yang tangguh dan elegan. Di bawah kepemimpinannya, aset yang dulu 70 miliar kini telah berlipat ganda, karena ia mengelolanya dengan kejujuran, bukan dengan nafsu. Sebuah bayangan pria tampak ragu-ragu berdiri di depan pintu kaca butiknya. Pria itu memakai kemeja yang sudah kusam, celana kain yang tampak kebesaran, dan sepatu yang solnya sudah menipis. Widya mengenalinya bahkan dari jarak jauh. Itu Aris. Petugas keamanan sempat ingin mengusirnya, namun Widya memberikan isyarat agar membiarkannya masuk. Aris melangkah masuk, aroma butik yang mewah seolah mengejek kemiskinannya. Ia tidak berani menatap Widya. Ia berlutut di atas lantai marmer yang mengilat, tepat di depan sepatu hak tinggi Widya. "Wid, aku mohon." Suara Aris pecah. "Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Santi menguras semua yang sempat kubawa. Aku bekerja sebagai kuli panggul di pasar sekarang, tanganku hancur. Wid, badanku sakit semua." Widya menatap pria yang dulu ia puja itu. Tidak ada lagi rasa benci yang membara, yang tersisa hanyalah rasa kasihan yang hambar, rasa kasihan yang kita berikan pada orang asing di jalanan. "Mas Aris." Suara Widya tenang, mengalun tanpa dendam.
Dulu, saat aku menjadi buruh cuci untuk modal usahamu, aku melakukannya karena cinta. Dan saat kamu meninggalkanku demi wanita itu, kamu melakukannya karena keserakahan. Sekarang, takdir hanya mengembalikan kita ke tempat asal kita masing-masing. Tolong aku, Wit, aku ingin balik. Aku janji akan jadi suami yang baik. Aku akan jadi sopirmu, atau pesuruh di butikmu ini pun tak apa, asal aku bisa bersamamu lagi. Aris menangis terseduh-seduh, membasahi lantai marmer itu dengan air mata penyesalan. Widya membungkuk sedikit, mengambil selembar uang 100.000 dari tasnya, lalu meletakkannya di telapak tangan Aris yang kasar dan kotor. Gunakan ini untuk makan dan ongkos pulang ke kampungmu, Mas. Jangan kembali lagi ke sini. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak punya lagi ruang untukmu di hidupku. Pintu yang sudah kau tutup dengan pengkhianatan, tidak akan pernah bisa dibuka lagi dengan air mata. Widya berdiri tegak, membalikkan badannya, dan berjalan menuju ruang kerjanya tanpa menoleh sedikit pun. Ia tidak ingin melihat Aris lagi, bukan karena benci, tapi karena Aris sudah menjadi bagian dari masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam. Aris hanya bisa menunduk, menggenggam uang 100.000 itu dengan tangan gemetar. Ia menyadari bahwa ia telah menukar berlian seharga 70 miliar dengan sebungkus racun yang kini harus ia telan seumur hidupnya. Istana itu tetap berdiri megah, namun Aris bukan lagi rajanya. Ia hanyalah debu yang tersapu angin di depan gerbang kesuksesan mantan istrinya. Tamat. Widya dan Aris membangun kekayaan 70 miliar dari nol. Namun Aris berkhianat dengan asisten mudanya, Santi, dan menghina Widya sebagai wanita tua kolot. Sebelum Aris sempat menguras harta mereka, Widya bergerak cepat menggunakan surat kuasa lama untuk memblokir seluruh aset dan memindahkan kekayaan ke yayasannya. Begitu tahu Aris jatuh miskin dan tak punya uang lagi, Santi kabur membawa barang mewah yang tersisa. Aris akhirnya menjadi gelandangan dan kuli pasar, sementara Widya makin sukses. Cerita berakhir saat Aris datang bersimpuh memohon balik. Namun Widya hanya memberinya uang makan dan mengusirnya, membiarkan Aris menanggung penyesalan seumur hidup.